Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Lubil Maula, NIM 212101040040072. Saya akan menjelaskan materi mengenai teori motivasi manusia Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan dasar. A. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling mendasar. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. B. Kebutuhan keamanan. Kebutuhan rasa aman meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. C. Kebutuhan cinta. Cinta menyangkut pada suatu hubungan sehat dan penuh kasih sayang antara dua orang. D. Kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri merupakan hak untuk memperoleh dan kewajiban untuk meraih atau mempertahankan pengakuan dari orang lain. E. Kebutuhan aktualisasi. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri, kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan diri, serta kebutuhan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. F. Kebutuhan untuk mengetahui dan memahami, yaitu hasrat untuk mengetahui dan memahami itu bersifat konotif, memiliki karakter yang gigih dan merupakan kebutuhan kepribadian yang sama besarnya dengan kebutuhan dasar. Yang kedua yakni karakteristik lebih lanjut kebutuhan dasar. Ada beberapa pengecualian. Yang pertama, ada beberapa orang yang misalnya harga diri lebih penting daripada cinta. Yang kedua, ada orang lain yang kreatif secara bawaan di mana dorongan menuju kreativitas lebih penting daripada determinan tandingan lainnya. Yang ketiga, tingkat aspirasi pada orang-orang tertentu dapat secara permanen mati atau diturunkan. Yang keempat, apa yang disebut kepribadian psikopat ialah contoh lain dari hilangnya kebutuhan cinta secara permanen. Yang kelima, ketika suatu kebutuhan telah terpuaskan untuk waktu yang lama, kebutuhan ini mungkin akan diremehkan. Yang keenam, berpotensi dalam hal keinginan yang didasarkan secara sadar daripada perilaku. Yang ketujuh, yang lebih penting dari semua pengecualian adalah yang melibatkan cita-cita, standar sosial yang tinggi, nilai-nilai yang tinggi, dan sejenisnya. Yang selanjutnya, pengecualian adalah melibatkan cita-cita, standar sosial yang tinggi, nilai-nilai yang tinggi, dan sejenisnya. Yang pertama yakni tingkat kepuasan relatif. Sebagian besar orang yang normal terpuaskan dalam semua kebutuhan dasar mereka dan sebagian tidak puas dalam semua kebutuhan dasar mereka pada saat yang sama. Yang kedua, karakter kebutuhan yang tidak disadari. Secara keseluruhan, pada rata-rata orang mereka lebih sering tidak sadar daripada sadar. Yang ketiga, kekhususan budaya dan kebutuhan umum. Kebutuhan sebagian merupakan upaya untuk menjelaskan persatuan di balik keragaman yang tampak dari budaya ke budaya. Yang keempat, beberapa motivasi perilaku dapat ditemukan dalam perilaku apapun yang sepertinya dimotivasi secara fisiologis seperti makanan atau permainan atau sejenisnya. Yang kelima, beberapa penentu perilaku. Tidak semua perilaku itu ditentukan oleh kebutuhan dasar. Yang keenam, berpusat pada hewan dan manusia. Teori ini dimulai dengan manusia daripada hewan yang lebih rendah dan mungkin lebih sederhana. Yang ketujuh, motivasi dari teori psikopatogenesis, dasar dari kehidupan sehari-hari. Setiap patogenesis harus didasarkan pada teori motivasi yang kuat. Yang kedelapan, peran kebutuhan yang terpuaskan. Kebutuhan kita biasanya muncul ketika kebutuhan yang lebih besar telah terpenuhi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.